Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam video ini akan membahas mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan Undang-Undang ITE. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Syawal Hadin, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Ahlul Wal Akdi, dan yang ketiga ada Emiron Wenda. Apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan internet, transaksi elektronik, serta keamanan dan privasi data di dunia maya. Cakupan dari Undang-Undang ITE mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, transaksi elektronik. Undang-Undang ITE mengatur segala bentuk transaksi yang dilakukan secara elektronik, seperti penandatanganan elektronik, kontrak elektronik, dan transaksi keuangan melalui internet. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan informasi pribadi pengguna internet, serta menetapkan persyaratan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data. Kemudian yang ketiga, pelanggaran privasi. Undang-Undang ITE mengatur mengenai pelanggaran privasi seperti pencurian identitas, pengaksesan ilegal ke data pribadi, dan penyebaran data pribadi tanpa izin. Yang keempat, kriminalitas cyber. Undang-undang ini juga mencakup tentang kejahatan cyber, termasuk peretasan atau hacking, penyebaran virus atau malware, serta upaya sabotase dan penipuan melalui internet. Konten elektronik. Yang kelima, konten elektronik. Undang-Undang ITE mengatur tentang pengaturan dan pengawasan konten elektronik, termasuk di dalamnya adalah pornografi, ujaran kebencian, dan fitnah. Kemudian yang keenam adalah pelanggaran hukum di dunia maya. Undang-Undang ITE mencakup pengaturan tentang pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya, termasuk fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tujuan pembuatan Undang-Undang ITE yaitu pertama, regulasi transaksi elektronik. Salah satu tujuan utama Undang-Undang ITE adalah untuk mengatur dan memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan transaksi elektronik, seperti penandatanganan elektronik dan keabsahan kontrak elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam bertransaksi secara elektronik. Perlindungan konsumen. Undang-Undang ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk perlindungan terhadap transaksi penjualan online dan layanan konsumen. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan konsumen merasa lebih aman dan terlindungi saat berinteraksi dengan platform elektronik. Yang ketiga, keamanan data dan privasi. Undang-Undang ITE mengatur tentang perlindungan data pribadi dan privasi penggunaan internet. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi data pribadi pengguna dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa data tersebut diolah dengan aman dan sesuai dengan persyaratan hukum. Kemudian yang keempat, mengatasi kejahatan cyber. Undang-Undang ITE mencakup ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengatasi dan menindak kejahatan cyber seperti peretasan, penyebaran virus atau malware, dan tindakan kriminal yang lainnya yang terjadi melalui internet. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi pengguna internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahlul Wal Akdi. Oke, baik. Selanjutnya jenis tindakan pidana yang dimaksud oleh Undang-Undang ITE.
pertama, akses ilegal. Ada pasal 30 Undang-Undang ITE. Akses ilegal terhadap sistem komputer yang data milik orang lain. Hukuman penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta. Yang kedua, pengaksesan data elektronik terdapat pada pasal 31. Mengakses, menghapus, menambah atau mengubah data elektronik secara ilegal. Hukuman penjara paling lama 4 tahun, denda paling banyak 20 miliar. Yang ketiga, penyebaran malware atau virus. Penyebaran atau terdapat pada pasal 32 Undang-Undang ITE. Menyebutkan atau menunjukkan program yang merusak atau mengganggu kinerja sistem komputer. Hukuman paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Yang keempat, penghinaan terdapat pada pasal 27 ayat 3, menyebarluaskan konten yang merendahkan atau menurunkan nama baik. Hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kasus kontroversial Undang-Undang ITE. Kasus Lia Mulyasari. Rita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga yang mengirimkan surat keluhan melalui email kepada beberapa temannya mengenai layanan rumah sakit tempat dia berobat. Surat tersebut kemudian tersebar luas di media elektronik dan menjadi viral. Rita kemudian dituntut dengan Undang-Undang ITE atas dugaan pencemaran nama baik oleh pihak rumah sakit yang merasa dirugikan. Meskipun akhirnya Rita dibebaskan dari tuntutan, kasus ini menimbulkan polemik terkait batasan kebebasan berbicara di media elektronik. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Emiron. Ya, baik, terima kasih. Revisi Undang-Undang ITE 1. Pembahasan pasal aret dan ampingkut dan keahlian pasal-pasal yang dalam Undang-Undang ITE yang dianggap terlalu luas diambil dalam penafsiran hukum telah menjadi target utama revisi beberapa dalam Undang-Undang ITE. Dianggap dapat diartikan secara luas dan subjektif dan berpotensi yang menyebabkan interpretasi berbeda. Yang kedua, kriminalisasi ujaran, kebencian dan kritik terhadap pemerintah. Pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan, ujaran kebencian atau kritik terhadap pemerintah juga menjadi sorotan beberapa pihak. Terdapat bahwa pasal-pasal yang tersebut dapat mengakibatkan dan berbicara dan berpendapat. Dan nomor yang ketiga, sanksi dan berat. Beberapa dalam Undang-Undang itu yang memberikan sanksi dan berat, termasuk ancaman hukuman dan penjara cukup lama bagi pelanggar. Upaya revisi bertujuan untuk mengevaluasi sanksi dan diberikan agar sesuai dengan tingkat pelanggaran dan tidak memberatkan pelaku kecil, mungkin tidak termasuk menyebabkan kerugian besar. 4. Perlindungan data dan pribadi. Upaya revisi yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi dari revisi individu dan menggunakan kelompok digital. Implementasi Undang-Undang ITE lebih jelas dan profesional. Hukuman jika revisi berhasil
menyempurnakan pasal-pasal yang ambigu dan memperlakukan adaptasi lebih profesional, maka ada yang penjelasan dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ITE. Perlindungan kebebasan dengan berekspresi. Jika revisi yang mengakomodasi kebebasan yang berekspresi yang mengurangi dengan kriminalisasi terhadap kritik terhadap pemerintah, maka hal ini juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif bagi opini aspirasi publik. Berikut, keamanan data yang privasi, dan jika perubahan untuk yang menuntut yang perlindungan data pribadi privasi yang menggunakan digital di Indonesia akan lebih aman dan perlindungan dalam menggunakan layanan ini. Berikut, dapat terhadap industri digital, revisi undang-undang ITE juga berpotensi mempengaruhi industri teknologi informasi komunikasi dalam kurung di Indonesia juga perubahan dalam aturan dan regulasi berdampak pada cara perusahaan teknologi juga beroperasi dan berbisnis di Indonesia. Kesimpulan, undang-undang informasi juga transaksi elektronik dalam kurung undang-undang adalah peraturan hukum yang mengatur aspek transaksi elektronik, kejahatan siber, dan perlindungan data pribadi Indonesia undang-undang ITE. Penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan dipercaya. Meskipun demikian, undang-undang ITE juga menuai kontroversi terkait kriminalisasi kebebasan berekspresi. Diperlukan juga kerjasama untuk mengoptimalkan perlindungan hukum dalam era digital dan terus berkembang. Ya, terima kasih. Waktu kembalikan. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata dan pengejaan. Kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami menutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.